Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai pembelajaran matematika di SD modul 3 KB1, yaitu pembelajaran materi bilangan bulat di SD serta ragam permasalahannya oleh Desi Aulia Pratiwi dan Dian Maharani, PGSD BI kelas A semester 2 Pokjartilkam. Kita lihat yaitu pembelajaran materi bilangan bulat di SD serta ragam permasalahannya. Yang akan kita bahas yang pertama yaitu operasi hitung pada bilangan bulat. Dalam operasi hitung bilangan bulat ada 3 tahapan. Yang pertama, tahap pengenalan konsep secara konkret. Yang kedua, tahap pengenalan konsep secara semi konkret atau semi abstrak. Yang ketiga, tahap pengenalan secara abstrak. Selanjutnya, yang akan kita bahas yaitu sifat-sifat operasi hitung penjumlahan pada bilangan bulat, yang mana ada 5 sifat. Yang pertama sifat tertutup, yang kedua sifat komutatif, yang ketiga sifat asosiatif, yang keempat sifat bilangan nol, yang kelima sifat inverse penjumlahan. Selanjutnya, yang akan kita bahas yaitu sifat operasi hitung pengurangan pada bilangan bulat, yang mana hanya ada sifat tertutup. Yang keempat, yang akan kita bahas yaitu tahap pengenalan konsep abstrak. Selanjutnya, yang kelima, itu ragam permasalahan dalam pembelajaran bilangan bulat. Ini terdapat 5 masalah. Yang pertama, yaitu menggunakan alat peraga yang menyimpang dari prinsip kerjanya. Yang kedua, salah penafsiran bentuk A tambah dalam kurung min B sebagai A kurang B atau A dikurang dalam kurung min B sebagai A tambah B. Yang ketiga, tidak dapat membedakan tanda kurang atau tambah sebagai operasi hitung dengan tanda kurang atau tambah sebagai jenis suatu bilangan. Yang keempat, kurang tepat memberikan pengertian bilangan bulat. Yang kelima, sulit memberikan penjelasan bagaimana melakukan operasi hitung pada bilangan bulat secara konkret. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu operasi hitung pada bilangan bulat atau penjumlahan dan pengurangan, yang mana untuk mengenal konsep operasi hitung pada sistem bilangan bulat dapat dilakukan melalui 3 tahap, yaitu yang pertama, tahap pengenalan konsep secara konkret. Ada 2 model yang dapat diterapkan. Yang pertama, model penggunaan pendekatan himpunan atau yaitu menggunakan alat peraga manik-manik. Yang kedua, dengan pendekatan hukum kekekalan panjang. Selanjutnya tahap yang kedua yaitu tahap pengenalan konsep secara semi konkret atau semi abstrak. Pada tahapan ini dapat mempergunakan garis bilangan. Ada 4 hal bagaimana kita menjumlahkan 2 buah bilangan bulat dengan menggunakan garis bilangan. Yang kedua, sebaran penjumlahannya mencakup. Yang pertama, penjumlahan bilangan bulat positif dengan bilangan bulat positif. Yang kedua, penjumlahan bilangan bulat positif dengan bilangan bulat negatif. Yang ketiga, penjumlahan bilangan bulat negatif dengan bilangan bulat positif. Yang keempat, penjumlahan bilangan bulat negatif dengan bilangan bulat negatif. Tahapan yang ketiga yaitu tahap pengenalan konsep secara abstrak. Nah, pada tahapan ini dapat dilakukan dengan memberikan contoh-contoh soal yang berpola atau mempunyai keistimewaan. Selanjutnya akan kita bahas yaitu sifat-sifat operasi hitung penjumlahan pada bilangan bulat, yang mana sifat yang pertama sifat tertutup. Contohnya, dalam kurung min 3 ditambah 5 sama dengan 2. Jadi, 2 merupakan bilangan bulat. Jadi dapat dikatakan bahwa impunan bilangan bulat tertutup terhadap operasi penjumlahan. Artinya, setiap jumlah 2 bilangan bulat merupakan bilangan bulat lagi. Yang kedua, sifat pertukaran komutatif, yaitu contoh soalnya apabila A, B atau AB ditambah B ditambah A sama dengan min 2, B5, maka A tambah B dalam kurung min 2 ditambah 5 sama dengan 3. B ditambah A, 5 ditambah min 2 sama dengan 3. Yang kedua yaitu apabila A min 7, B3, A ditambah B dalam kurung min 7 ditambah 3 sama dengan min 4.
Selanjutnya, B tambah A apabila B 3 dan tambah A min 7 dalam kurung sama dengan min 4. Yang ketiga, A 9 B min 4 apabila A ditambah B, yaitu 9 ditambah di dalam kurung min 4 sama dengan 5. Yang selanjutnya, jika B tambah dengan A bila dalam kurung min 4 tambah 9 sama dengan 5. Jika A kita letakkan min 8, B 5, A ditambah B, min 8 dalam kurung ditambah 5 sama dengan min 3. B ditambah A, 5 ditambah min 8 di dalam kurung sama dengan min 3. Jika A 4, B min 6, A ditambah B, 4 ditambah min 6 sama dengan min 2. Jika B tambah A, min 6 tambah 4 sama dengan min 2. Jadi, dapat dikatakan bahwa jumlah kedua buah bilangan bulat hasilnya akan tetap walaupun letak kedua bilangan bulat itu pertukarannya. Untuk sebarang dua bilangan bulat A dan B berlaku A tambah B sama dengan B tambah A. Maaf, kita lanjut yaitu sifat yang berikutnya, yaitu sifat inverse penjumlahan, lawan suatu bilangan. Setiap bilangan bulat kecuali 0 dapat dipasangkan dengan bilangan bulat lain, sedemikian sehingga jumlah pasangan itu adalah 0. Bila 0 tidak termasuk karena 0 pasangannya adalah 0 sendiri, selanjutnya setiap angka pasangan bilang itu disebut lawan atau inverse aditif, inverse atau inverse tambah dari anggota yang lain dalam pasangannya. Misalkan, lawan dari 1 adalah min 1 atau min 3 lawannya 3. Lawan dari 2 adalah min 2 atau min 2 lawannya 3. Lawan dari 3 adalah min 3 atau min 1 lawannya 1. Lawan dari 4 adalah min 4 atau min 4 lawannya 4. Catatan, setiap bilangan A berkorespondensi dengan inverse tambahnya, yaitu min A. Yang kedua, lawan inverse tambah dari suatu bilangan bulat positif adalah bilangan bulat negatif. Dan lawan bilangan bulat adalah bilangan bulat positif. Misalnya, lawan dari min 3 adalah 3 dan 5 merupakan lawan dari min 5. Sedangkan pada pengurangan, sifat yang berlaku hanya yang pertama, yaitu sifat. Selanjutnya kita masuk kepada tahap pengenalan konsep secara abstrak, yang mana penggunaan alat peraga ataupun garis bilangan untuk melakukan operasi hitung bilangan bulat mempunyai keterbatasan karena tidak dapat menjangkau bilangan-bilangan yang cukup besar. Dengan demikian, kita harus dapat menyampaikannya tanpa menggunakan alat bantu yang didahului oleh proses abstraksi. Setelah melalui proses abstraksi, diharapkan pada siswa kita mengenalkannya kepada siswa. Nah, siswa menjadi paham dan mengerti. Contohnya, kita perlihatkan kepada siswa dan menginstruksikannya untuk melihat atau memperhatikan kembali hasil-hasil penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat pada waktu penggunaan alat bantu. Contoh soalnya, apabila yang pertama 2 ditambah 5 sama dengan 7, 2 ditambah min 5 sama dengan min 3, atau min 5 dalam kurung ditambah 2 sama dengan min 3. Yang ketiga, apabila dalam kurung min 2 ditambah 5 sama dengan 3, atau 5 ditambah min 2 di dalam kurung sama dengan 3. Yang keempat, apabila dalam kurung min 2 ditambah min 5 sama dengan min 2. Selanjutnya, ragam permasalahan dalam pembelajaran bilangan bulat di SD. Nah, ragam yang kita temui permasalahannya yaitu yang pertama penggunaan garis bilangan yang prinsipnya tidak konsisten. Yang kedua, masih banyak guru yang salah dalam menafsirkan bentuk A tambah dalam kurung min B sebagai A kurang B, atau bentuk A kurang B, atau bentuk A kurang dalam kurung min B sebagai bentuk A tambah B. Yang ketiga, masih banyak para guru dan siswa yang tidak dapat membedakan tanda kurang atau tambah sebagai operasi hitung tanda kurang atau tambah sebagai jenis suatu bilangan. Yang keempat,
kurang tepatnya memberikan pengertian bilangan bulat. Yang kelima, sulit memberikan penjelasan bagaimana melakukan operasi hitung pada bilangan bulat secara konkret maupun secara abstrak tanpa menggunakan alat bantu. Jadi, untuk menghindari salah penafsiran, hendaknya dibedakan bentuk penulisan tanda kurang sebagai jenis. Mungkin hanya itu video kita hari ini. Kalau ada salah mungkin dalam slide-nya, mohon maaf. Sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.